memegang tangan beliau, memakai tangan beliau masuk ke majelis saya. Waktu itu Abuya belum keluar dari kamar, belum memukul tong. Akhirnya beliau nunggu. Saya mau masuk, memberanikan diri, ngobrol, nggak pantas kata saya itu. Seorang santri kecil usia waktu itu 19 apa 18 ya, sekitar 18 tahun. Tapi saya tahu tentang Gus Dur itu sejak masih kelas 3 MTS. Saya baca sejarah beliau itu sejak kelas 3 MTS. Dan saya benar-benar simpati, mengidolakan beliau, fan ya. Bahkan sejak kelas 1 MTS pun saya membaca majalah Tebiru edisi tahun 1985. Itu ada gambar Gus Dur dengan almarhum Kiai Ahmad Siddiq selaku Rais Am yang terpilih bersama Gus Dur selaku Ketum PBNU di tahun 1984 waktu Muktamar NU di Situbondo. Asem bagus Situbondo. Pertama yang menarik itu adalah sosok Kiai Ahmad Siddiq yang waktu itu bersalaman dengan Presiden Soeharto. Saya kesampingkan Presiden Soeharto, saya lirik, mata saya tajam melihat Kiai Siddiq. Roman mukanya, postur tubuhnya, terus gaya berpakaiannya. Ini sosok ulama yang karismatik bagi saya. Anehnya hati saya ini kecenderungannya ke Kiai Siddiq. Malah nggak ngeliat-liat Gus Dur. Waktu itu kan gemuk badannya. Ininya tebal sekali kacamatanya. Karena itu hitam putih gambarnya, tapi sosok Kiai Siddiq ini yang saya lihat sekali. Yang saya amati betul-betul. Beliau ini siapa ini? Siapa orang ini? Karena melihat sosoknya itu demen begitu ya, saya cari. Nggak kayak sekarang gampang, tinggal buka Google aja gampang. Dulu mah sulit tahun 91, 92 itu. Dari mana sumber yang bisa saya cari, bisa saya baca? Terus saya amati perkembangan NU. Waktu itu wafatnya Kiai Siddiq tahun 91 kalau salah. Terus digantikan oleh Kiai Ali Afi. Begitu luar biasanya ketika wafatnya Kiai Ahmad Siddiq. Dan saya baca lewat koran-koran yang kebetulan abah saya ini kadang kalau pulang dari Serang tuh bawa koran. Setelah mengamati Kiai Ahmad Siddiq ini, disitulah kecintaan saya pertama kali kepada NU. Tentu karena di balik layar, bukan balik layar apa? Background di belakangnya itu kan gambar NU. Kebetulan kakek saya itu kalendernya setiap tahun gambarnya NU. Kakek saya nggak mau dipoto kalau tidak di belakangnya gambar NU. Kata saya, ada apa sih di gambar ini? Kok istimewa banget ini gambar NU ini? Tapi waktu kecil mah kan nggak begitu jauh untuk mengamati hal itu. Rasa penasarannya belum begitu dalam. Tetapi ini menjadi awal kecintaan saya terhadap NU. Sudah tertanam di situ. Di samping kakek saya memang punya jejak selaku wakil ketua ROIS Suriah di Banten ini waktu itu belum provinsi, masih karesidenan. Diteruskan oleh abah saya selaku Mustasar PCNU Kabupaten Serang. Lengkap sudah, darah saya hijau. Darah saya hijau. Nah, tambah-tambah 2004 saya diajak Ansor, diajak gabung di Ansor. Tetapi kemudian tidak ada bimbingan, tidak ada arahan. Sehingga saya keluar dari pemberitaan ataupun perkembangan NU. Karena tidak ada yang membimbing. Jadi kalau melihat anak-anak PM itu saya sangat sangat ingin sekali kembali kayak zaman dulu menjadi mahasiswa dan aktif di PM. Namun ketika saya masuk di kampus, waktu itu saya di Triyakara, Sekolah Tinggi Filsafat Triyakara,
punya Katolik, dan saya kuliah di sana, pingin gabung di PMI itu sulit. Ya mahasiswanya Katolik semua kok. Bagaimana ada PMI? Gitu. Ya karena memang kampusnya berbeda, inilah mungkin PMI tidak ada. Jadi kalau melihat anak-anak PMI itu saya pengen sekali kembali kayak zaman dulu menjadi anak PMI. Tapi ya sudahlah, nasib sudah jadi begitu. Kemudian di luar itu pun saya mengamati lewat tulisan-tulisan Abdurrahman Wahid, baik di Kompas maupun di Republika. Ini orang luar biasa, Ketua Umum PBNU sekaligus pengamat bola, sekaligus juru film, sekaligus juga seorang yang sangat ahli terhadap strategi politik. Bagaimana mungkin seorang ketua umum PBNU melawan otoritarianisme Presiden Soeharto, rezim Orde Baru? Bagaimana seorang yang secara fisik penglihatan tidak begitu sempurna, tetapi mampu mengorganisir NU secara enigmatik, ini luar biasa. Jarang sekali kita temukan, ya maaf, ketum-ketum barusan atau belakang-belakang ini mirip Gus Dur itu sulit. Karena apa? Kata Nurholis Majid, keunggulan di pribadi almarhum Gus Dur itu satu, punya kemampuan flash of mind. Flash of mind. Jadi flash of mind itu kilatan berpikir yang sangat cepat. Karena apa? Instrumen spiritual dan instrumen daripada braille-nya ini menyambung. Artinya ketika alam bawah sadarnya dinangkep dari pesan-pesan ilahiyah, langsung dikombinasikan dengan instrumen braille otak. Karena beliau memiliki kecerdasan dan kejeniusan. Sehingga ketika keluar kata itu orang awam, kalau kita ini modelnya menganggapnya aneh. Ih, ngomong apa sih Gus Dur ini? Iya kan? Tapi tiba-tiba faktanya ada. Nah, ini yang oleh Cak Nur sebagai flash of mind. Dan Cak Nur mengakui ini yang tidak dipunyai oleh saya, kata Cak Nur. Gelar apapun ada di diri saya. Gelar akademik ada di saya, kata Cak Nur. Tetapi gelar ini, kemampuan ini tidak dimiliki oleh saya. Hanya Gus Dur orangnya yang bisa. Hanya Gus Dur yang memiliki. Misteri itu ada 3, 4 semua. Pertama, misteri orang kapan mati, itu misteri. Ini kata-kata Cak Nur. Juga misteri jodoh, dengan siapa jodoh kita? Misteri. Kita juga misteri terhadap umur kita. Satu lagi misteri Gus Dur, kata Cak Nur. Misteri Gus Dur itu ngomong hari ini, faktanya besok. Jadi kayak seolah-olah orang ngawur ngomong, ngamprah kalau bahasa saya. Tapi faktanya betul. Jadi misteri itu ada 4 di dunia ini. Satu di antaranya misteri Gus Dur. Ya. Nah, beliau ini sebenarnya siapa sih? Hebat banget ini orang, istimewa banget ini orang. Mari kita jelajahi siapa sebenarnya beliau. Gus Dur sebutan yang biasa sebutan Gus ini adalah putra kiai bagi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau Banten nggak ada istilah Gus. Jadi panggilan Gus itu khusus untuk anak kiai. Dur berasal dari kata Abdur Rahman.
Kata-kata dur ini bukan abdu, bukan Rohman, tapi dur. Siapa yang nyebut pertama kali kata dur? Ya kakeknya beliau, Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang pertama sekali menyebut kata dur untuk Abdurrahman. Dan ternyata ini keramat itu, kata-kata dur ini. Gitu. Sehingga kemudian terkenalah istilah nama Gus Dur, panggilan Gus Dur. Nah, lahir beliau itu tanggal 7 September 1940. Tapi oleh Gus Dur sebenarnya bukan tahun 1940 katanya. 1941. Karena waktu ijazah SD apa SD? Kata kepala sekolahnya, ini masih muda, sudah dituakan saja 40 katanya. Untuk apa namanya, menyamakan dengan murid-murid yang lainnya sudah masuk. Kata Bu Soleha, putri dari Kiai Bisri Sansuri dan sekaligus ibunya Gus Dur, ya silakan. Yang penting anak saya sekolah benar. Nah, yang hebat itu adalah Gus Dur sejak kecil sudah memiliki talent yang lengkap, kejeniusannya luar biasa. Nah, gen jenius ini ternyata dimiliki oleh abahnya, Kiai Wahid Hasyim. Ternyata pula gen jenius itu pun dimiliki oleh kakeknya, Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, dan juga dimiliki oleh buyutnya Kiai Asy'ari. Mari kita runut, anak siapa Abdurrahman Wahid ini? Abdurrahman Ad-Dakhil itu tafaulan kepada Khalifah Abdurrahman Ad-Dakhil dari Bani Umayyah, sang penakluk Spanyol. Anak muda sekarang yang milenial ini mungkin nggak tahu ya bahwasanya Spanyol dulu dikuasai oleh umat Islam, oleh orang Islam selama 8 abad. Selama 8 abad. Luar biasa. Dan Abdurrahman Ad-Dakhil ini berasal dari Bani Umayyah. Kenapa dikatakan Ad-Dakhil? Karena penakluk wilayah Spanyol dari mulai Sisilia sampai Barcelona sampai Andalusia, hingga ada selat yang kemudian terkenal Gibraltar. Ini merupakan ajang perebutan supremasi kekuasaan kepada Spanyol. Untuk menguasai Spanyol itu menguasai selat ini dulu. Dan sampai saat itu Abdurrahman Ad-Dakhil dengan panglimanya Taurik bin Ziyad mampu menaklukkan Gibraltar ini. Gibraltar ini. Ini hebatnya. Nah, mungkin Kiai Wahid Hasyim ini ingin sekali anaknya ini seperti itu, Abdurrahman Ad-Dakhil, sang penakluk. Ternyata harapan abahnya ini tidak pada wilayah politik semata, tetapi wilayah pengaruh, wilayah intelektualisme, wilayah budaya. Abdurrahman Wahid ini kemudian tampil di muka di detik-detik akhir rezim ini berkuasa, justru tampil sangat kontroversial, dan di balik kontroversialnya inilah kehebatan Gus Dur. Abdurrahman punya bapak namanya Wahid, Abdul Wahid. Abdul Wahid punya bapak Hasyim Asy'ari atau Hadratul Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari punya bapak namanya Asy'ari. Asy'ari punya bapak namanya Abu Syarwan. Abu Syarwan punya bapak Abdul Halim. Abdul Halim punya bapak Abdul Wahid. Abdul Wahid punya bapak namanya Pangeran Sampu. Pangeran Sampu punya bapak Pangeran Benawa. Pangeran Benawa punya bapak Jaka Tingkir. Ini ada dua versi. Jaka Tingkir putra ataupun cucu dari Sunan Giri. Ada versi lain, Jaka Tingkir ini adalah cucu dari Brawijaya. Mana yang benar? Jaka Tingkir punya bapak namanya Kebo Kenomo, Ki Kebo Kenomo atau Ki Ageng Pengging.
Ki Ageng Pengging punya bapak namanya Andayaningrat. Andayaningrat punya bapak Brawijaya V atau Kertabumi. Di sisi lain beliau juga ada Jakatingkir ini punya bapak namanya siapa? Yang kemudian bergaris keturunnya kepada Sunan Giri. Nah, menurut saya kayaknya lebih tepat Jakatingkir ini punya bapak namanya Ki Ageng Kenanga atau Ki Kebo Ki Ageng Kenomo atau Ki Kebo Kenomo. Punya bapak Andayaningrat, punya bapak Brawijaya V. Brawijaya V ini punya selir yang berasal dari Tionghoa atau keturunan Tionghoa, namanya Tan Alok. Tan Alok ini punya anak ternyata dari Brawijaya ini, kemudian dikasih nama Jinbun. Jinbun ini ketika sudah rada gede dirubah namanya menjadi Raden Patah. Raden Patah ini punya adik namanya Raden Husen dari suami Arya Daman. Jadi Raden Patah bapaknya Brawijaya V, sedangkan Raden Husen bapaknya Arya Daman. Raden Patah ini kemudian ke Jawa, dari Palembang ke Jawa, mencari siapa? Sunan Ampel, mondok di situ, jadi santri Sunan Ampel. Raden Patah ini kemudian memperistri anak daripada Sunan Ampel, adik daripada Sunan Bonang. Kemungkinan dari jalur istri Jakatingkir inilah yang berasal dari Sunan Ampel ataupun Sunan Giri. Kalau dari bapaknya yang pas itu memang itu tuh, Jakatingkir punya bapak namanya Ki Kebo Kenomo. Ki Kebo Kenomo punya bapak Andayaningrat. Andayaningrat punya bapak Brawijaya V. Kayaknya lebih sahih ini. Lebih sahih. Tapi di kitab Irsadus Sa'id yang kumpulan kitab-kitab karya Syekh Hasyim Asy'ari itu jalurnya ke Sunan Giri. Menurut pendapatnya Gus Isomuddin Habib. Nah, mungkin bisa saja semuanya benar karena memang jalur bapak dan ibu juga diungkap di situ. Nah, berangkat dari keturunan atau silsilah, yang lebih menarik adalah keluarga besar Kiai Hasyim Asy'ari ini ternyata memiliki gen cerdas, gen jenius, sehingga menurunkan kejeniusannya ini kepada anak cucunya, sampai kepada Ki Wahidnya, ke Abdurrahman Wahidnya, sampai ke Salahuddin Wahid, ke Umar Wahid, ke Hasyim Wahid, ke Lili Wahid. Pinter-pinter, cerdas-cerdas, karena memang gennya. Jadi ingat saya teori seorang filosof dari barat yang punya kemampuan terhadap cabang filsafat manusia, namanya Paul Freire. Seorang filosof bernama Paul Freire ini mengidentifikasi sebuah determinasi. Teori determinasi ini ada 3. Pertama, determinasi gen, determinasi lingkungan, determinasi diri. Dan saya mengatakan Abdurrahman Wahid ini di samping karena determinasi lingkungan, ia juga determinasi gen. Untuk menjadi tampil seorang yang istimewa, yang hebat, beliau ini terdeterminasi oleh beberapa faktor itu tadi. Ini luar biasa. Kita mah nggak ada apa-apanya kalau dibilang di situ determinasi gen ataupun lingkungan. Karena beliau ini sejak belajarnya juga sudah menunjukkan kehebatannya. Kita mah umur 14 tahun itu masih alay. Iya kan? Wajar nggak kita kira masih alay ataupun sikapnya alay itu? Selalu pikirannya itu asmara.
pikirannya tuh benar-benar popokohan, ya kan? Umur 14 tahun bahkan sama peberitas namanya juga ya, berang bahasa Serangnya mah. Tapi ya bukan. Tapi Abdurrahman Wahid remaja bacaannya beda. Kita mah bacanya Komik Petruk, beliau bacaannya Das Kapital karya Karl Marx. Bukan saja Das Kapital, beliau juga sanggup melahap karya-karya filsuf barat yang disebut masterpiece-nya karya filsafat. Tentu bukan bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang dibaca itu. Ada buku yang jadikan pedoman Gus Dur, yakni buku tentang teori pertumbuhan ekonomi yang ditulis oleh Adam Smith dan David Ricardo. Ini yang merupakan bapak moyang daripada kapitalisme dunia. Gus Dur baca hampir habisnya karya David Ricardo ini. Bahkan beliau sangat hafal sekali isi daripada Das Kapital, isi daripada materialisme dialektika, isi daripada materialisme historika. Jadi semua buku-buku komunisme, buku sosialisme dilahap habis oleh Gus Dur. Sekitar usia 14 tahun, 15 tahun. Ini luar biasa menurut saya. Makanya ketika beliau mondok itu di Tegalrejo misalnya, mondok di Tegalrejo di Kerapia, nggak ada santrinya yang betah menemani karena jahilnya Gus Dur katanya. Jahilnya Gus Dur sewaktu-waktu di pesantren Kiai Abdul Hamid ya, kalau saya nggak salah Abdul Hamid, apa siapa itu? Budori, Kiai Budori Tegalrejo. Tegalrejo, iya. Maaf, kita mau bahasa nggak bisa. Rejo. Tegalrejo, ya. Tegalrejo. Ini santri bernama Abdurrahman ini pengen makan kayak tadi tuh makan tuh. Kalau istilah santri apa itu namanya? Bacakan ya. Baca. Bagaimana caranya duit nggak punya tapi biar makan enak? Idenya ada Gus Dur. Memanggil dua kawannya. Yuk, pengen nggak makan enak? Ya pengen lah. Lagi lapar-laparnya pengen makan enak, ya pasti dong. Nah, yuk berangkat. Kemana? Udah ikut aja. Begitu sampai di Balong, empang yang punya kiai, bukan empang ya, Balong lah ya. Balong di sekitar pesantren, Gus Dur punya ide begini. Ambil air, ambil ikan. Nanti saya yang jagain di sini. Kamu berdua ambil ikannya. Berapa yang kamu suka? 3, 4 silakan. Yang gede-gede sekali. Karena perintah Gus Dur, otomatis pikiran santri itu disuruh yang Yehudor. Diambillah ikan itu, kemudian karena ikannya ini ngamuk mungkin atau apa, kedengaran oleh Yehudor. Begitu dibuka pintunya itu siapa? Nah, tiba-tiba Gus Dur langsung ini ngedatangin Yehudori, cium tangan. Yai, saya ini menjaga ikan karena tadi ada maling yang mau ngambil ikan. Bagus kamu ini, perhatian terhadap Kiai. Ikan-ikan Kiai dijaga juga kamu ini. Udah saya kasih ikan, silakan kamu ambil. Padahal ikannya sudah diambil temennya ini, sudah kabur duluan. Tuh. Idenya busuk kayak begitu tuh. Sehingga yang dimakan ikannya itu halal karena dapat izin kiainya gitu. Nah, kecerdasan Gus Dur sampai segitu. Hal-hal yang terkecil pun cerdas gitu. Jangankan yang lebih besar-besarnya. Ini kecil-kecilnya ini cerdas. Nah, dari
Krapyak, Tegal Rejo, sampailah ke negeri Irak, negeri Baghdad. Beliau kuliah di Baghdad, tidak betah, bukan Baghdad dulu ya, di Mesir, kuliah di Mesir, tidak betah di Mesir, pergi ke Baghdad. Di sana di Baghdad bukan dididik oleh pan-Islamisme, tetapi justru dididik oleh tokoh-tokoh sosialisme. Sosialismenya ini mending kalau sosialisme murni, ini sosialisme komunis. Jadi Gus Dur sangat apa namanya familiar terhadap paham-paham sosialisme ini. Ideologi-ideologi dunia karena sudah hafal sejak masih di Indonesia, karena bacaannya baca buku-buku tebal, jadi nggak heran, nggak kaget. Jadi begitu berkenalan dengan Partai Ba'ath yang ada di Irak dan berkecimpung dalam kepartaian tersebut, beliau tidak jengah melihat situasi politik di Irak ketika Saddam Hussein menjadi presiden Irak. Nah ini, pulang dari Baghdad, kemudian ditawari oleh pamannya untuk menjabat posisi sekretaris Pondok Pesantren Tebu Irang. Di tahun berapa itu? Di tahun 1978. Kalau tidak salah, 1978. Setelah kepulangan dari Baghdad. Nikahnya dengan istrinya beliau ini, Bu Sinta Nuria, itu lewat surat. Bukan berhadapan antara Gus Dur dengan Ibu Sinta, tapi lewat surat. Yang kawin justru istrinya, kakeknya. Orang-orang sekampung, kampungnya Nyi Sinta ini pada rame. Kok dapatnya kakek-kakek ini? Kata Gus. Padahal mah kakeknya Gus Dur, mewakili Gus Dur. Itu. Yang dimaksud kakek-kakek ini adalah Kiai Bisri Suri yang kebetulan jadi Rois Am PBNU. Jadi Rois Am PBNU punya cerita mewakili cucunya kawin dengan Nyi Sinta. Orang sedesa rame ngebicarain gitu tuh. Wih, ada kakek-kakek kawin dengan perawan usia 17 tahun gitu tuh. Jadi banyak cibiran dan hinaan. Nah, orang nggak tahu bahwa Kiai Bisri Suri itu satu mewakili, yang kedua beliau itu adalah Rois Am PBNU. Kalau saja tahu itu bahwa Rois Am PBNU, nggak bakal ngomong begitu tentunya. Nah, begitu tahun 1978 menjadi sekretaris Pondok Pesantren Tebu Irang, mulai beliau menuliskan gagasan-gagasan briliannya. Kompas untuk pertama kali menerima, terus Tempo juga menerima tulisan-tulisan beliau. Maka terkenallah Gus Dur lewat tulisan-tulisannya. Karena bernas, karena apa namanya, tepat, aktual, faktual, dan juga sangat menggigit kalimat dan bahasanya ini. Sehingga menulis bagi Gus Dur menjadi sebuah kebiasaan keseharian. Tiap hari menulis, dan semua koran-koran nasional ini mengambil tulisan beliau itu. Ini luar biasanya Gus Dur. Sehingga banyak LSM datang, banyak funding daripada apa namanya, luar negeri, dari mancanegara pada pendatang ke Tebu Irang. Nah, dari situ debutnya dimulai. Ketika beliau berteman dengan Kiai Dr. Dawam Raharjo, yang kemudian beliau ditarik dari Tebu Irang ke Jakarta. Kata Mas Dawam kepada Gus Dur, Gus, tempatmu bukan di sini. Terlalu istimewa, terlalu besar kalau Gus ada di sini. Kenapa? Gus tepatnya di Jakarta. Disitulah mulai debut sebagai tokoh nasional, dimulai sejak berteman dengan Dr. Dawam Raharjo. Jadi irisan pemikirannya itu adalah, pertama, masa belajarnya itu, irisan ideologinya itu adalah kental dengan sosialisme. Kemudian berlanjut kepada demokratisme, dan ini merupakan pilar utama pemikiran Gus Dur. Yang ketiga adalah pluralisme. Ini merupakan enigmatiknya pemikiran Gus Dur dalam mensiasati kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah beliau itu adalah nasionalisme tulen. Ditambah di akhir-akhir riwayat beliau adalah
gandrung terhadap humanisme. Humanisme. Bagi kalangan kiai tradisional, kalangan kiai pesantren nggak ngerti apa namanya humanisme. Apatah lagi humanisme menurut perspektif Julian Benda. Orang nggak bakal tahu terkait pemikiran Julian Benda, seorang humanis yang mampu memberikan pengaruh terhadap Gus Dur, bahwa dalam politik yang lebih utama adalah kemanusiaan. Itu merupakan percikan pemikiran Gus Dur terhadap konsepsi dia pada humanisme. Artinya beliau ingin hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai yang sangat mencintai kemanusiaan, sebagai sang humanis. Maka beliau pada wasiatnya menginginkan di pahatan pusaranya itu tertulis sang humanis, tertidur atau terbaring sang humanis. Ini memaksudkan beliau itu bahwa ajaran humanisme ternyata korelatif dengan ajaran Islam yang cenderung menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Nah, jadi di akhir-akhir kehidupan beliau sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga hak-hak minoritas selalu dibela oleh beliau. Karena yang dilihat bukan agamanya, tapi sisi kemanusiaannya. Dan inilah yang disebut prisma pemikiran seorang Gus Dur yang sulit dimiliki oleh tokoh-tokoh nasional sekalipun. Sekelasnya Amin Rais, sekelasnya Nur Khalis Majid tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Gus Dur. Maka guru saya Romo Frans Magnesusiono mengatakan Indonesia ini sangat kehilangan tokoh yang unik, otentik, sekaligus misterius, sekaligus yang istimewa. Untuk 100 tahun yang akan datang pun mungkin Indonesia masih menunggu tokoh seperti ini. Ini kata Profesor Dr. Frans Magnesusiono yang waktu mata kuliahnya ngajar ke saya tentang materialisme, tentang komunisme. Jadi kalau bab komunisme insya Allah sedikitnya hafal. Jadi ngomong-ngomong PKI, takbir, bakar itu PKI, wah saya ngerti tentang komunisme. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, karena masih ada pembicara yang lain. Saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepro. Luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Tadi sangat teruntuk sekali tadi sejarah Gus Dur sampai ya dari mulai lahir sampai ke melanglang buana sampai menjadi tokoh besar yang digambarkan oleh Kiai Haji Hamdan Suhaimi ini. Tentu sedikitnya ada gambaran bagi kita sekalian siapa itu Gus Dur. Dan di samping saya Haji Ade ini ya, karena tadi disebut Kairo ya gitu. Kalaupun ada Bos Gege dan dari Kairo juga, tentu dari sisi pemikiran Gus Dur, beliau juga telah asik berselancar dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Untuk itu, persilakan waktu dan tempat bagi Haji Ade untuk memaparkan apa itu Gus Dur. Satu alma mater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanal mukarram wal mukarram, akhil karim, Anda Kiai Sirajuddin Jaka yang saya hormati, Ketua Mukarrabin Gus Gus, Gus Rubat, Gus Sofi,
Lupa juga yang kami saya muliakan Kiai Haji Hamdan Suhaimi, juga yang saya hormati Ketua PC Dr. Ansor Kabupaten Pandeglang, Adim Daluk Tim, juga para Ketua PC Ketua PAC, yang ada Ananda Pakti, juga Ketua Pemuda para pemuda Pancasila ya. Pemuda Pancasila, alhamdulillah telah menghadiri. Kita mudah-mudahan semuanya bernilai atau termasuk min muhibbi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya bingung mau apa. Tadi sudah sangat rumit sekali dari mulai nasab perjalanan mondok dan sebagainya sudah disampaikan oleh Kiai kita. Mungkin saya akan memulai dengan cerita kenapa saya sangat mengagumi Gus Dur sebagai tokoh intelektual, juga agamawan, juga politisi, juga sebagai budayawan. Dulu sekitar tahun 1991 adik sepupu saya menikah, Imam Hifziah, putra almarhum Kiai Haji Hafid Usman. Yang menghadiri saat itu Gus Dur, yang menjadi nasihat perkawinan. Saya masih sangat kecil sekali pada saat itu, sekitar SD kelas 4 atau kelas 3 pada saat itu. Saya dibawa sowan sama bapak almarhum, ada orang cerdas, ada orang jenius, namanya Gus Dur. Saat itu pada saya sowan, beliau memakai batik tangan pendek, biasa pakai peci hitam, pakai celana. Setelah itu ngobrol bareng sama saya, Kiai Haji Hafid Usman, bapak almarhum, dua-duanya sudah almarhum semua, dengan Gus Dur. Dan setiap berbicara tokoh, almarhum bapak itu selalu berbicara Gus Dur kepada anak-anaknya. Makanya saya, keluarga besar saya pecinta Gus Dur semua. Kakak saya itu lengkap sekali buku-buku Gus Dur, lengkap sekali. Jadi dari mulai kecil saya sudah tumbuh rasa kecintaan saya terhadap Gus Dur, karena orang tua saya selalu berbicara apapun. Kalau berbicara tentang pergerakan tokoh intelektual dan sebagainya, orang tua saya selalu berbicara Gus Dur. Pokoknya Gus Dur mah jalma cerdas, jalma jenius, sanajan teu kaharte ku urang geus urang pokona mah tuturkeun bae. Bahasa Sunda gitu. Jadi dari kecil saya tuh sudah mulai mencintai Gus Dur. Dan alhamdulillah belum pernah pindah ke lain hati. Kemarin-kemarin sempat ramai banyak yang pindah ke lain hati, saya tidak. Saya tetap mencintai Gus Dur. Karena saya pencinta Gus Dur, saya tidak pernah pindah untuk mencintai yang lain organisasi. NU terus dari mulai kecil. Karena Gus Dur, saya tertarik dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Saat itu kakak saya banyak membeli buku tentang Gus Dur, dan kebetulan saya di PMI tahun 99 di Bandung. Di sana saya mulai mempelajari tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur. Ini idola saya. Saya mulai membuka sejarah-sejarah beliau, perjalanan belajarnya dan sebagainya. Sangat luar biasa sekali, sangat jenius sekali Gus Dur ini. Tadi sudah diceritakan oleh Kiai kita, usia 15 tahun, bacaan beliau sudah bukan bacaan berbahasa Indonesia. Beliau banyak membaca novel-novel berbahasa Inggris. Bahkan di usia 15 tahun saya membaca sejarah beliau sudah menguasai buku Das Kapital Negara. Ini sangat luar biasa sekali. Kita dulu di TNI kajian Das Kapital itu nggak beres-beres, saking pusingnya. Konon Gus Dur di luar kepala beliau. Dan usia, secara singkat saja, usia 23 tahun beliau berangkat ke Mesir. Kebetulan mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama. Usia 23 tahun beliau berangkat ke Mesir. Tentu sudah menghatamkan banyak sekali kitab-kitab yang dikaji di pondok-pondok salafi, sudah di luar kepala. Apalagi yang namanya Al-Qiyah, kitab seperti itu sudah di luar kepala beliau. Datang ke Kairo, beliau mengambil jurusan syariah. Di Kairo, syariah itu yang ngajinya kayak di Indonesia, Fathul Wahab, terus Bujairuni Al-Fatih, terus Al-Makali, terus Al-Yudi wa Umayyah dan sebagainya, sama aja dengan kitab-kitab di pondok Indonesia, sehingga beliau boring.
kata beliau, ya sama aja ini yang dikaji di sini sama aja dengan yang di Indonesia. Nah di sana beliau akhirnya banyak bermain di Kairo itu. Konon kata teman-teman sekelasnya, beliau gemar sekali main bola. Waktu di Kairo itu gemar sekali main bola, dan tentu dengan musik al-Qur'an. Beliau sangat gemar sekali mendengarkan musik, bermain bola dan sebagainya. Pada akhirnya 7 tahun di Kairo beliau tidak betah, tidak menemukan kepuasan dalam belajar. Beliau berangkat ke Irak. Dan di Irak ini beliau mulai menumbuhkan bakat empirisnya, mulai terlihat. Karena ketika di Irak sana tadi sudah diceritakan, beliau banyak sekali membaca buku-buku sosialis dan sebagainya. Di sana bacaan-bacaan beliau itu yang sangat mengilhami pemikiran beliau. Beliau membaca buku karyanya Emile Durkheim, seorang teolog Kristen yang sangat terkenal dari Prancis. Itu beliau kuasai. Terus beliau juga banyak membaca bukunya Paul Tillich, sama seorang sosiolog, juga seorang teolog juga dari Jerman. Beliau banyak membaca buku-buku itu. Tentu dari kalangan Islamnya juga banyak. Yang saya pahami juga yang saya ikuti, walaupun bukan kapasitas saya untuk bisa memahami pemikiran-pemikiran Gus Dur. Ini saya mencoba untuk bisa memahami pemikiran Gus Dur. Yang sangat mengilhami beliau dalam pemikiran Islam sepertinya Muhammad Arfon. Karena tipologi pemikiran Gus Dur hampir sama sekali dengan Muhammad Arfon, yang melihat Islam secara utuh. Muhammad Arfon. Tentu juga ada Hasan Hanafi dengan al-Islam Asyimalinya, Islam kirinya, dan banyak sekali tokoh-tokoh yang mengilhami beliau dalam konteks pemikiran. Sehingga ketika saya sangat mencintai Gus Dur, saya mencoba untuk membuka kajian-kajian itu. Ketika di Kairo dengan Kiai Sirot ini, kita buka kajian Andalus. Kita pernah mengkaji buku-buku Muhammad Arfon. Kita juga pernah mengkaji bukunya Hasan Al-Hanafi, juga Hasan Furabi dan sebagainya. Ternyata sepertinya memang yang sangat mengilhami pola pikir Gus Dur itu Muhammad Arfon. Yang pemikiran Muhammad Arfon itu sendiri masih banyak ditolak oleh kiai-kiai yang berbasis pondok pesantren di Indonesia. Ini sangat sulit. Makanya untuk memahami pemikiran Gus Dur kita sangat sulit. Harus banyak sekali literasi yang kita baca. Tentu dalam pemikiran Gus Dur, dalam konteks pemikiran Islam, banyak sekali yang dianggap kontroversi. Karena kalimat kontroversi itu sendiri, kata Gus Dur, sudah menjadi satu dengan Gus Dur. Kontroversi ya Gus Dur ya kontroversi, sudah menjadi satu. Jadi banyak hal yang memang perlu kita pelajari dari Gus Dur. Tentu harus banyak literasi untuk bisa memahami pemikiran-pemikiran Gus Dur. Walaupun dengan banyak literasi saya yakin itu tidak akan belum cukup mampu untuk membedah pemikiran-pemikiran Gus Dur. Sangat luar biasa pemikiran-pemikiran Gus Dur. Tapi bisa kita coba pahami dengan menelusuri, dengan banyak membaca literasi dari pemikiran-pemikiran Gus Dur yang dianggap lemah. Karena tentu inti daripada pemikiran Gus Dur adalah takmisul insan, memanusiakan manusia. Sehingga dalam konteks usul fikih, beliau berpikir usul fikih ini adalah sebuah teori hukum. Usul fikih ini epistemologi hukum Islam yang perlu terus disegarkan. Karena kehadiran fikih adalah sebuah solusi dari perjalanan kehidupan umat manusia. Jadi setiap perubahan zaman, setiap lajunya perjalanan kehidupan manusia, maka harus selalu menimbulkan kesimpulan-kesimpulan hukum yang terus berbeda, yang harus disegarkan kembali. Karena bentuk kata Gus Dur, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadits. Dunia ini akan terus berputar, akan terus berubah. Persoalan-persoalan yang kompleks dalam kehidupan ini juga akan terus berjalan. Sehingga kesimpulan fikihnya pun harus terus disegarkan, kata Gus Dur.
Gus Dur sangat menyayangkan sekali, saya baca di bukunya Esikam, Gus Dur sangat menyayangkan sekali ketika usul fikih jatuh di tangan para fuqaha yang sebetulnya tidak pakai, kata Gus Dur. Yang sebetulnya tidak pakai. Kenapa? Karena usul fikih menjadi sebuah teori yang mati. Tidak menjadi sebuah teori yang mati. Artinya epistemologi hukum Islam itu sendiri tidak berkembang ketika usul fikih jatuh kepada para fuqaha yang tidak faqih, kata Gus Dur. Karena usul fikih itu adalah sebuah teori hukum, tentu setiap menyimpulkan setiap permasalahan yang kompleks dalam perubahan sosial kita ini, kata Gus Dur, harus ada kesimpulan-kesimpulan hukum yang baru. Ini boleh dipahami kalau kata santri, pintu ijtihad belum tertutup. Pintu ijtihad belum tertutup sesuai dengan teori filsafatnya Ibnu Rus ya, atau Averroes. Karena teori filsafat yang bersifat induksi. Sehingga nah ini saya mencoba memahami itu, ternyata hebat sekali. Kata Gus Dur, al-qawaid al-usuliyah, al-qawaid al-fiqhiyah, para ulama banyak sekali yang menghafal itu di luar kepala, tetapi hanya sebatas qawaid al-usuliyah dan al-qawaid al-fiqhiyah yang tidak berkembang sama sekali. Dia berbicara seperti itu, teori pemikiran Gus Dur. Ya saya juga sebetulnya belum masuk ke sana. Artinya dalam konsep fikih dan usul fikih Gus Dur berbicara seperti itu. Belum lagi dalam konteks perempuan. Gus Dur menyatakan bahwa perempuan boleh saja menjadi pemimpin. Perempuan boleh saja menjadi pemimpin sekalipun ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, la yuflihu qaumun alladzi walau amru. Kata Gus Dur, ini konteksnya sudah berbeda. Zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda. Setting sosialnya sudah berbeda. Dulu untuk menjadi pemimpin memang harus bisa semua multitalenta. Karena zaman dulu masyarakat kesukuan. Berbeda dengan sekarang. Setting sosialnya sudah berbeda. Sekarang menjadi pemimpin sudah menjadi lembaga. Kepemimpinan itu sudah dilembagakan. Atau maka perempuan boleh saja menjadi pemimpin. Sekalipun ini kalau kita cari dasarnya dalam kitab-kitab tetap ada dasarnya. Pendapatnya Imam Al-Tabari, juga pendapatnya Imam Hanafi, selama pemimpin tersebut tidak bersifat mempunyai atau merubah kebijakan. Selama pemimpin tersebut tidak bisa merubah kebijakan. Ini tentu ada dasarnya, pemikiran-pemikiran Gus Dur sepertinya tentu ada dasarnya. Termasuk pandangan Gus Dur dalam Yahudi, dalam umat Yahudi dan Nasrani. Pandangan beliau tentang Yahudi dan Nasrani. Kata Gus Dur, Yahudi dan Nasrani itu sekalipun ada ayat wala tardu anil yahudi wala nasara. Al-ayat ridho di situ Gus Dur lebih memahami ridho di situ menerima konsep-konsep dasar kebenaran secara utuh. Oh ya iya dong, wajar kata Gus Dur. Kalau menerima konsep-konsep kebenaran secara utuh ya kita tolak. Karena kita pun akan menolak mereka, mereka pun akan menolak kita tentu tentang konsep-konsep dasar kebenaran. Kata Gus Dur, wajar, semua agama pasti punya konsep kebenaran yang mereka pertahankan dan tidak mau menerima konsep-konsep kebenaran, dasar kebenaran dari agama yang lain. Oh itu wajar kata Gus Dur. Beliau menyatakan bukan harus keras, asyidaru alal kufar, tidak dengan kekerasan tapi tegas, dan tegas bukan berarti keras. Kata beliau, dan tegas bukan berarti keras. Itu pandangan beliau tentang Yahudi dan Nasrani. Banyak sekali boleh. Saya baca buku ini banyak sekali. Mendengar pemikirannya. Allah Ta'ala itu selalu berbicara dalam Al-Quran Yahudi, Nasrani. Belum pernah berbicara Hindu. Belum pernah berbicara Buddha dan sebagainya. Ini semata-mata mengenalkan kita bahwa kita punya kakak dulu si Yahudi dan si Nasrani. Jadi sadar atau tidak sadar, kata betul kita itu agama yang musuh. Adik mereka, secara historis kita harus akui itu. Secara historis, bahwa mereka adalah agama yang lebih dulu dari kita, sama-sama agama samawi. Dan Nabi Rasul mereka pun kita akui sebagai Ambiya, sebagai Rusul juga. Bukan berarti Allah ketika membahas Yahudi dan Nasrani, pesannya untuk kita musuhi. Pesan Allah bukan untuk kita musuhi mereka itu, tetapi Allah mengenalkan bahwa kalian itu punya kakak dulu, umat Yahudi dan Nasrani.
kelakuannya doang ki, perilakunya seperti ini, bla 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 bla. Pesan tersebut kata Gus Dur itu memberikan pesan bahwa secara histori kita punya umat kakak kita yang bernama Yahudi dan Nasrani. Makanya Gus Dur terlihat lebih enjoy ketika beliau menjalin hubungan atau bersahabat dengan orang-orang non-Muslim. Karena pandangan beliau tentang Yahudi Nasrani seperti itu. Tentang Yahudi dan Nasrani. Belum lagi tentang konflik Palestina. Itu sangat panjang sekali. Gus Yahya pernah membahas itu, kalau saya pernah baca di lihat YouTube, dan itu apa namanya, semuanya pemikiran Gus Dur. Apa yang disampaikan oleh Gus Yahya itu semuanya pemikiran Gus Dur. Pemikiran Gus Dur. Jadi kata Gus Dur, beliau dulu sempat dikecam. Karena berangkat dari Israel. Di saat orang lain mengecam Israel, beliau datang ke sana untuk mengadakan hubungan diplomasi. Kata Gus Dur, yang terpenting bagi kita bagaimana caranya antara Yahudi, Nasrani, dan Islam berdampingan dalam mensucikan Yerusalem. Karena siapapun sulit, tidak boleh mengklaim. Semuanya punya historis yang kuat tentang Yerusalem. Itu pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran keislaman beliau. Banyak sekali tentang bunga bank dan sebagainya. Beliau mengatakan bunga bank itu nggak ada ribanya. Karena bunga bank itu per periode. Dia lahir periode. Ada masanya per bulan, dan itu adalah bagian daripada bagi hasil. Kata Gus Dur, bagian daripada bagi hasil. Enggak apa-apa. Setelah saya selusuri, ternyata Mufti Ad-Diyaril Misriyah tahun 1981 sudah menghalalkan bunga bank. Mungkin saja referensi beliau ya dari itu, dari apa namanya, dari fatwa Mufti Ad-Diyaril Misriyah tentang halalnya bunga bank. Dan banyak sekali pemikiran-pemikiran Gus Dur yang dianggap nyeleneh, tapi kalau kita ikuti, kalau kita cari dasar-dasarnya, kalau kita mencoba untuk memahami, kita akan asik di sana untuk menyelami pemikiran-pemikiran Gus Dur, dan akan banyak iya horeng dan sebagainya. Bahkan Imam Syekh Nawawi Tanara dalam kitabnya Marok Labib, beliau juga sangat humanis. Saya pernah membaca dalam salah satu tafsir beliau bahwa kata Syekh Nawawi Tanara bahwa untuk menjadi seorang dai itu modal awalnya adalah ilmu. Modal awalnya adalah ilmu agama tentu. Ilmu agama. Modal yang kedua adalah dia harus bisa menguasai tentang sosiokultural budaya setempat. Karena belum tentu sesuatu yang kita sampaikan bisa diterima oleh masyarakat di sana. Belum tentu. Dan ini yang sangat sulit, kata Senawi Tanara. Karena dakwah itu bagian daripada al-a'malul muta'addi. Bagian dari perilaku yang bersifat transitif, yang membutuhkan objek. Perilaku yang bersifat transitif membutuhkan objek. Karena kita berdakwah itu mengajak orang, maka objeknya tentu orang yang kita ajak. Oleh karena kita harus bisa menguasai sosiokultural budaya. Bagaimana nih cara menyampaikan kebaikan, cara menyampaikan kebenaran kepada orang agar bisa diterima dengan cara yang baik juga, akan bisa diterima dengan cara yang benar juga. Karena dakwah itu bagian minal a'malil muta'addi, bagian daripada perilaku yang bersifat transitif. Tentu ada al-a'malul lazimi, perilaku atau amalan-amalan yang bersifat intransitif, tentu ada. Saya berpikir Syekh Nawawi Tanara juga sangat humanis. Jadi banyak sekali sebetulnya tokoh-tokoh kita, ketika kita sambungkan cara berpikir Gus Dur dengan cara berpikir tokoh-tokoh kita yang lain, ini sangat nyambung. Makanya saya semakin cinta saja sama NU, sama Gus Dur itu. Ketika melihat cara atau tipologi berpikir para pemimpin NU yang sekarang, sekalipun tidak sehebat Gus Dur, mereka semuanya adalah titisan-titisan Gus Dur. Kemarin saya ditanya, terus terang, Kaji milih mana? Milih Kang Said, milih Gus Yahya? Kata saya dua-duanya sama, karena sama-sama anak Gus Dur, karena sama-sama ada Gus Dur. Cara berpikirnya mereka punya kesamaan. Bagi saya dua-duanya hebat. Gus Yahya ataupun Kang Said sama-sama hebat, karena dua-duanya adalah
kader Gus Dur dan saya pecinta Gus Dur sekali. Makanya saya siapapun yang jadi nggak apa-apa. Yang penting NU tetap dipimpin oleh orang yang tipologi berpikirnya sama dengan Gus Dur. Sama Gus Dur itu banyak sekali ya, banyak sekali. Ada buku-buku kalau memang kita ingin menguasai lebih mendalam tentang pemikiran-pemikiran Gus Dur, banyak sekali buku-buku. Ada Gus Dur menjawab tantangan zaman dan sebagainya. Tadi juga banyak disebutkan buku-buku oleh kiai kita. Saya dulu sering membaca buku sosialisme religius, Marx Suseno, kapitalis, Das Kapitalnya Karma, Hegel, Stalin dan sebagainya. Saya memang menyelam ke dalam dunia pemikiran sosialis karena kecintaan saya terhadap Gus Dur. Akhirnya pola pikir saya mengikuti Gus Dur. Buku-buku berbahasa Arab pun ya saya sosialis terus, agak-agak sosialis terus. Ada Ruhul Islam karangan Syekh Muhammad Atiyah Al-Ibrosi, ada Al-Islam Asyimali karangan Muhammad Al-Hanafi dan sebagainya. Saya menyelam di dunia pemikiran itu sudah lama sekali, tetapi sampai sekarang saya belum bisa menyimpulkan dan menilai kejeniusan Gus Dur, saking jeniusnya. Ini hebat sekali Gus Dur. Dikejar lewat literasi yang ini, ternyata punya pemikiran lain yang saya tidak temukan di literasi yang ini. Dikejar lewat literasi yang ini, ternyata beliau punya gagasan dan pemikiran lain yang tidak saya temukan di literasi yang ini. Itu banyak sekali. Artinya kejeniusan dan kecerdasan Gus Dur perlu kita ikuti, perlu kita tiru, minimal kita dengan banyak membaca literasi. Saya kenapa sering membaca pemikiran-pemikiran Gus Dur juga dipadukan dengan buku-buku berbahasa Arab. Untuk apa? Untuk mengapologi pemikiran Gus Dur pada orang yang tidak bisa menerima dengan konsep pemikiran Gus Dur itu sendiri. Minimal kita bisa menjawabnya. Kenapa? Karena Gus Dur tidak pernah menjelaskan itu secara eksplisit. Beliau tuh kalau ngomong punya gagasan nggak pernah menjelaskan. Gitu aja kok repot. Kalau orang nanya gitu aja kok repot.